Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Ratna Juwita dari UPBJJ UT Bandung dengan nomor NIM 0521069933. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya, yaitu petani kopi, dalam memenuhi tugas mata kuliah manajemen agribisnis. Halo, jadi saya di sini akan mewawancarai petani muda kopi yang ada di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Boleh perkenalkan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Burhanuddin, bisa dipanggil juga Burhan. Saya lahir di kaki Gunung Malabar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Boleh tahu kalau usianya sekarang berapa tahun? Saya sekarang baru 1/5 abad, 21 tahun. Oh, sangat muda ya. Boleh tahu nih, saat ini Bapak mengelola lahan kopi seluas berapa hektar kira-kira, Pak? Untuk saat ini dikira-kira ada 1 hektaran, cuman ini 1/4 hektar. Ada juga di tempat yang lain, cuman agak jauh sih. Lumayan luas ya. Lumayan luas. Enggak sih, enggak terlalu luas. Targetnya 5 hektar, Wow, 5 tahun ke depan. Hebat. Di umur 21 tahun udah bisa mengelola lahan kopi yang berhektar-hektar. Untuk lahan yang digunakan ini statusnya milik sendiri, sewa, atau bagaimana? Untuk lahan sekarang milik sendiri, tapi sebelumnya sempet sih saya tanam di tanah perhutani. Bukan di tanah perhutani sih, jadi tanah milik pemerintah, tapi dikelola oleh saya. Tapi sekarang udah tanah milik gitu. Jadi sekarang milik sendiri. Milik sendiri. Kira-kira ada berapa pohon nih yang ditanam di sini seluas yang ada di sini? Yang ada di sini kira-kira 700 pohon. 700 pohon. Dan untuk 1 hektarnya bisa muat sampai 4.000 pohon dengan sistem pagar. Dan itu semua aktif berproduksi? Baru mau aktif teh, soalnya baru 1 tahun. Saya turun di dunia pertanian kopi itu baru 2 tahunan kan. Jadi baru mau produktif. Jadi dari 700 itu? Dari 700 itu baru produktif. Selama proses budidaya nih, sampai pengolahan kopi, alat apa saja yang wajib ada? Misalkan kayak alat semprot, terpal gitu. Untuk pertanian, yang pertama ya karena saya masih manual ya teh, jadi terkendala modal juga. Yang pertama pastinya cangkul oleh para buruh-buruh petani. Terus alat semprot juga yang di bawah sih, di standar, bukan di bawah tapi standar. Soalnya belum modern karena terkendala oleh modal. Dan itu yang kayak cangkul yang itu tuh para pekerjanya yang ambil atau menyediakan? Untuk sekarang sih karena di sini udah rumrah ya teh, jadi udah punya para pekerja tuh udah punya sendiri cangkulnya gitu. Jadi pada bawa cangkul sendiri. Terus alat-alat tersebut dulu dibelinya di harga berapa dan biasanya kuat dipakai selama berapa tahun gitu teh? Untuk pasaran sekarang kalau cangkul itu di harga 150.000. Kalau bagus pemeliharaannya 3 tahun, 4 tahun juga kuat. Untuk urusan pajak nih, biasanya per tahun tuh terkena biaya berapa? Kalau untuk pajak sih lahannya juga belum terlalu luas teh, jadi belum ada pajak gitu. Oh, jadi belum ya? Belum ada pajak. Dalam satu musim nih ya, dalam satu musim tanam atau 1 tahun, biasanya habis berapa untuk biaya pupuk, obat-obatan gitu, pupuk kopi? Untuk 1 hektar lahan kira-kira biaya per tahun tuh 30 juta teh. Untuk pupuk aja? Untuk atau sama yang lain-lain? Sama yang kerja. Pokoknya semua dari awal, dari 1 tahun ya teh. Pupuk terus pekerja itu membutuhkan biaya 30 juta. Untuk pupuknya 12 juta, sama untuk biaya pekerjanya 28 juta. Oh, jadi kalau 30 juta itu udah bersihnya ya? Udah bersih semuanya? Semuanya per tahun. Kalau ada pekerja dari luar nih, biasanya berapa orang yang bantu? Laki-laki berapa orang? Misalkan perempuan berapa orang? Kalau sekarang teh cuman 1 ya pekerja laki-laki. Hari dari jam kerja pagi sampai jam 12 siang. Upahnya itu per hari, per minggu, apa per bulan? Upahnya itu per 3 hari sekali teh. Biasanya uang dulu, uang untuk 3 hari kerja. Nanti pas udah 3 hari
pekerjanya bukan ngambil lagi, dikasih lagi gitu untuk 3 hari. Berarti masuknya ke harian. Harian, masuknya ke harian. Selain pupuk dan tenaga kerja nih, apakah ada biaya rutin lain seperti beli karung, bensin, atau yang lainnya biaya lainnya? Di luar yang tadi gitu, Di luar yang biaya, tadi ya teh. di luar biaya pemupukan gitu atau upah pekerja. Udah termasuk sih teh semuanya itu. Oh, udah kayak Jadi, misalkan ongkos bensin yang kayak gitu. Berarti yang tadi 30 juta itu udah Udah full semuanya. Kemarin hasil panennya yang dijual dalam bentuk apa? Masih buah merah gelondongan gitu? Atau misalkan berupa biji kopi kering yang green bean itu? Untuk sekarang sih teh masih banyak yang cherry. Saya jualnya yang cherry, tapi green bean juga udah mulai sih. Coba langsung ke konsumen. Oh, langsung. Langsung ke konsumen. Jadi mencoba untuk hilirisasi teh. Dari bahan mentah jadi bahan jadi gitu. Untuk musim panen terakhir nih, total dapatnya itu berapa kilogram atau misalkan berapa kintal kopi? Karena pohon kopinya baru pertama ya teh, baru pertama berbuah. Kalau misal pengurusannya maksimal, satu pohon itu bisa mencapai 1 sampai 2 kilo. Satu pohon. Jadi rata-rata untuk usia kopi 1,5 tahun itu 2 tahun. Untuk usia kopi 2 tahun, kalau 700 dikali rata-rata 1,5 kilo bisa mencapai 1,5 ton. Selama ini AA selalu mencatat pengeluaran harian nggak? Kayak misalkan uang hasil penjualan kopi ke dalam buku khusus atau misalkan semuanya langsung diingat-ingat gitu? Ada sih teh, ada berarti ditulis. punya buku itu. Menurut perkiraan AA nih, apakah hasil penjualan kopi selama ini sudah bisa menutup semua modal yang dikeluarkan dan memberikan keuntungan yang lumayan atau gimana? Kalau di pertanian kopi itu untuk 1, 2 sampai 3 tahun itu terus biaya atau terus modal. Iya. Soalnya lebih ke investasi sih teh. Karena kopi itu jangka panjang, usianya bisa mencapai 30 tahun, bahkan lebih kalau bibitnya bagus begitu. Untuk hasil dari penjualan kopi itu baru bisa kelihatan di 5-6 tahun pertama. Oh, berarti belum terlihat ya? Belum Untuk terlihat. sekarang belum terlihat. Untuk sekarang belum terlihat. Berarti masih muter gitu ya? Masih muter. Menurut pengalaman apaan ya? Tantangan paling berat dalam mengatur keuangan atau permodalan untuk usaha kopi ini apa nih? Untuk mengatur keuangan yang pastinya kebutuhan teh. Ya, semua orang juga. Semua orang punya kebutuhan. Terus yang kedua, bencana alam yang tak terduga teh. Kayak Bencana alam yang tak terduga. Kayak misal angin kencang bisa membuat pohon kopi itu roboh. Terus curah hujan yang tinggi. berarti itu ngaruh ya? Ngaruh kalau untuk bunga sih teh. Jadi kalau misal kopinya lagi berbunga terus curah hujan tinggi, si bunganya itu pada jatuh teh. Jadi gak jadi buah. Oh, itu juga merusak ya? Itu juga merusak. Makanya kalau misal lagi El Nino nih, kan tahun sekarang katanya kata prediksi itu El Nino, El Nino Godzilla aja. Iya, Prediksi tahun depan kopi itu akan berbuah banyak teh. Kalau di pegunungan yang dingin nih. betul. Berarti tantangannya lebih berat ke cuaca ya? Cuaca. Oke.